semuanya, balik lagi ke Talk and Show Dovi dengan aku Fadia dan dengan aku Dila. So hari ini kita punya tema seru. Kita balik lagi dengan tema yang seru, yaitu Beauty with Purpose. Cantik, cerdas dan berpengaruh. Yeay. Di sini kita punya bintang tamu yang sangat-sangat spesial, yang sangat-sangat berpengaruh. Tuh, beliau juga pernah jadi brand ambassador di sini. Spill orangnya yang ini. Spill orangnya. Waktu makan nama coba. Namanya siapa coba? Bukan Dila yang pasti ya. Di sini juga kalian kita bakal berbincang-bincang ya. Santai seperti biasanya. Tuh, jadi kita punya sedikit ilmu yang nantinya bakal sepil. Ya bakal dikasih sama narasumber kita. Langsung aja kita panggil narasumber kita itu Kak Salwa. Yeay, Kak Salwa. Selamat siang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh kamu perkenalan biar orang-orang biar pada kenal. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Salwa Sabina. Aku dari Bisnis Digital 2022. Biasa dipanggil apa Kak? Biasanya aku dipanggil Salwa. Bukan sayang. Itu kamu. Ayo kan ada ya. Halo. Ayo Kak Salwa. Kalau aku boleh tahu nih, Kak Salwa sekarang kesibukannya lagi ngapain? Kesibukan aku sekarang lagi kuliah, terus paling aku sambil ngonten dan juga jadi freelance. Oh iya, konten, freelance, ilmu dapet, duit dapet, pengalaman dapet, relasi dapet. Guys, tangan contoh. Siapa mau? Kamu mau gak? Mulai pasti. Mau. Udah. Berarti Kak Salwa nih ada di semester 7 ya? 7. Lagi sibuk-sibuk ya buat tugas akhir. Nah, bisnis digital. Kalau boleh tahu, kalau bisnis digital tuh tugas akhirnya apa? Tugas akhirnya kan kita dari anak bisnis digital sendiri itu punya namanya itu kewirausahaan. Nah, jadi masing-masing tuh itu ada bisnisnya masing-masing. Terus kita ambil TA itu dari permasalahan bisnisnya yang kita bangun itu. Kalau aku tahu tuh produk kakak tuh sebelumnya apa tuh? Produk aku di bidang fashion sih. Apa namanya? Namanya Ceriwis. Ceriwis banget. Oh, udah pernah lihat belum? Aku udah pernah. Aku yang pink yang kokit gitu kan, yang pita-pita. Aku pernah lihat. Aku pernah cobain, pernah bikin video. Seru banget. Iya, pernah jadi talent. Iya. Oke, berarti kalau bisnis digital tuh ngambil permasalahannya dari KWU ya? Iya. Itu di semester 5 aman. Nah, berarti ya? Kalau TI itu agak ribet. Enggak bisa aja sama NG ras. Berarti kalau misalkan jadi kan kita ngembangin dari bisnis per kelompok. Nah, berarti tuh skripsi tugas akhirnya tuh bareng gitu. Iya, jadi kan kayak misalkan aku di bagian pemasaran, terus ada juga yang di bagian finance, DM-nya. Berarti walaupun itu bisnis per kelompok tetap dipisah gitu untuk tugas akhirnya. Jadi kalau kamu tuh kan pemasaran, berarti kamu permasalahan yang di pemasaran itu apa? Betul. Kayaknya dia mah nggak bermasalah kalau pemasaran guys. Iya kan udah emang fashionnya ya. Iya, kayak Esan kan pengaruh. Iya kan pengaruh. Wah, ini kita mau nanya apa gini? Terus kan berarti kuliahnya udah TA-nya ini udah lumayan lancar berarti. Ada kendala? Ini sih baru mulai. Harus ada sosialisasi dulu berarti ya. Iya. Berarti itu apa ya ngomongnya? Ini mau apa? Sekarang nih kan lagi tugas akhir nih. Tugas di luarnya banyak nggak sih Kak? Tugas di luarnya banyak banget. Banyak. Freelance ya, freelance.
karena ini di semester 7 aku cuma 3 hari maksudnya sampai Rabu. Iya. Nah sisanya itu kalau misalnya sampai Minggu aku pakai buat konten, visit atau enggak kalau lagi dibutuhin freelance itu aku kerja. Oke, berarti kalau sekarang lebih banyak di luar ya karena tugasnya hari masuk kuliahnya dikit, tapi tugasnya banyak ya. Tugas terus. Tugas Tapi terus. anak kamu punya rahasia di luar lingkupan kampus ya, karena semakin kamu tuh luas relasinya tuh semakin banyak. Yang kenal kita makin mudah kita untuk kita Banyak. jalur mana-mananya gitu. Oke, jadi kan yang aku tahu nih, kan kakak kan brand ambassador kampus nih. Nah, awal mula kakak tuh jadi brand ambassador karena emang kamu daftar atau kamu udah dilirik nih sama dosen, karena kamu kan suka konten-konten nih, gimana tuh? Jadi awalnya itu pas aku baru masuk, itu aku sempat diajak kerjasama sama Nul Fikri untuk buat konten. Nah terus di situ aku sempat 2 kali tuh. Dan di bulan Januarinya mau naik semester 2 itu aku ada pendaftaran BA kampus. Nah aku pengen ikut dong, soalnya kan kayak menurut aku bisa di ya passion, terus bisa ditaruh di CV kayak gitu. Lumayan lah ya. Terus abis itu aku direkomendasiin sama Bang Teguh. Katanya ini Salwa ikut ini aja, kan satu passion sama kamu, bikin konten juga. Sih seneng gak sih jadi brand ambassador itu? Seru banget. Iya, suka bikin konten, terus buat foto-foto juga. Inspirasi kontennya dari mana tuh Kak? Iya. Biar kayak semangat kakaknya untuk konten dari mana? Semangat waktu awal-awal konten. Iya awalnya banget lah. Waktu itu tuh aku kayak ngeliat konten kreator yang lain tuh kayak mereka dapat produk gratis, terus dapat uang juga, terus kerjanya cuma di rumah, terus kayak aku pengen deh jadi kayak mereka gitu. Terus ya udah aku coba pakai produk yang aku punya dulu di rumah, kayak misalkan kan pasti kan aku selalu pakai sunscreen. Terus aku coba review sunscreen waktu itu dan gak tahu kenapa alhamdulillahnya itu kontennya naik. Terus dari situ baru mulai dilirik brand-brand kayak gitu. Masya Allah, berarti jadi awalnya kayak ketertarikan untuk menjadi konten creator. Tantangan sendiri jadi content creator apa tuh Kak? Tantangannya Kan kakak juga lagi sibuk kuliah gitu kan. Tantangannya apa? Ngatur jadwalnya susah sih. Karena kalau misalkan udah terlalu banyak brand-brand tuh kayak dikejar-kejar deadline gitu. Editan ya? Iya, editan. Terus juga aku kan masih dilakuin sendiri. Gitu, susah sih. Kurs banget katanya. Jadi banyak momen. Bukan dong woman. Tapi kamu pernah nggak ngerasa kamu tuh capek banget gitu, kayak kamu kan banyak kamu ke kuliah, terusnya ada freelance, terus ada endorse calling brand. Capek nggak sih kan? Capek jujur ya. Capek jujur, tapi kalau menghasilkan kita senang. Iya, kalau menghasilkan duit gas gitu. Hasilkan apa? Duit. cuan. Kan masih muda juga kan, cari relasi sebanyak-banyaknya, pengalaman. Aku sendiri tuh kayak aku juga kayak ngeliat kan mereka tuh yang mereka enak banget ya konten gitu kan, makeup sesuai kesukaan mereka gitu, tapi dapat menghasilkan uang. Nah, tapi kadang tuh kayak dari diri sendiri kayak masih merasa malu, udah tag nih berkali-kali gitu kan, udah diedit, terus pas ujung-ujungnya kayak malu nanti di komen sama orang gimana, terus akhirnya nggak jadi. Kakak pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Dulu pernah waktu awal-awal, tapi pas aku pikir lagi kayak ngapain sih ngurusin orang lain gitu, mending buang jauh-jauh mindset kita yang itu, karena itu bisa ngehalangin mimpi kita. Kan kamu pengen jadi content creator kan tadi? Berarti pas banget sama kayak di materi pertama tentang apa? Percaya diri. Emang percaya diri itu dari diri sendiri ya. Dia kayak apa sih, ada bukan keterbatasan segi akunya ya, maksudnya kadang tuh kata orang kayak kita tag nih pakai
si brand ini gitu sama brand ini tuh beda gitu. Jadi kayak aku belum ada, jadi kayak ngerasa minder juga gitu kan, kurang gitu. Kayak pede-pede aja dulu sih, bisa gitu ya. Bisa. Kalaupun aku dulu waktu itu pertama kali pakai Android dan itu nggak masalah sebenarnya. Ya, tapi kayak udah sekitar niat dulu. udah sekitar jadi kayak apa namanya? Udah beda gitu kan. Jadi kayak ngerasa malu. Cuman kan dari sekarang kayak aku udah lumayan apa aktif gitu kan di konten Instagram kampus, terus di ini juga, jadi kayak nambah semangat juga. Kamu Udah pengen nggak bikin Instagram? pengen lah, ajak ya kak. Orangnya Aku pernah waktu itu kan disuruh banget ya kayak endorse gitu. Terus aku pernah di endorse ya. Aku balas sampai tiba aku harus ngeditnya. Sorry. Aku tag aja terus aku kayak aku mau ngeditnya semua. kalau ini jadi contoh. Masuk kalau orang masih nggak percaya diri kan masih bisa dibangun. Iya. Dari diri sendiri. Aku tuh malas ngedit karena ngedit tuh butuh mood, butuh tenaga lebih ya kan. Kalau misalkan aku kan yang bukan fashionnya di ini kan, langsung ngedit gitu kan, aku nggak bisa gitu. Iya. Makanya kayak ini gimana ya editornya? Tapi harus tetap mirip kan waktu itu ya. Ya udah. Ya untungnya dibantu sama dia. Kalau aku boleh tahu nih, kamu tuh apa namanya? Gitu aja bahasa brand ya. Awal kamu endorse itu, nah selama itu kamu di endorse gimana? Misalnya di endorse siapa, gimana gitu atau apa gitu? Cerita pertama kali. Iya pertama kali. Ya, itu di bulan Juni 2022 sebelum aku masuk kampus sebenarnya, itu aku udah suka ngonten. Nah, pertama kali kan itu kan aku pakai produk yang aku punya dulu, kayak sunscreen itu. Nah, tiba-tiba itu rame, terus aku juga udah pakai keranjang kuning tuh banyak juga yang check out. Dan mungkin dari situ baru dilirik brand-brand. Nah, salah satu pertama kali brand yang endorse aku itu Warna atau enggak cerita brandnya? Iya, Cerita brandnya apa? brand yang mereknya tuh warnanya biru putih. Biru NF. Salah satu brand yang Tapi sekarang brandnya terkenal kak. Terkenal banget. Berarti kakak ngikutin dari sebelum. iya terkenal itu ya. udah endorse. Ini brand biru putih. Endorse lagi dong. Dari Tapi awal. dia udah punya brand baru. Gak apa-apa ya, nambah ya. Bisa ya? Enggak, kalau udah kamu BA-nya ini kamu ada Kalau nggak BA utama banget kayaknya masih bisa ya kak? Bisa, cuman Waktunya. mungkin ya bukan, dia kayak tergantung brandnya dia mau apa enggak. Oh iya sih, balik lagi ke brandnya. Itu juga nggak kak? Kalau misalkan iya itu juga. Tapi duitnya banyak kan kak? Tapi kan kamu kan sekarang kayak jadi BA salah satu brand. Nah, terus juga kamu freelance gitu-gitu. Nah, aku kan kamu punya salah satu produk nih yang dulu ya kamu bangun sama teman kamu. Kamu tuh ada ketertarikan buat pengen fokus ke situ gak? Atau kamu emang pengen punya brand lain gitu? Maksudnya ngebangun ini yang Maksudnya Produk. fokusin di brand yang pernah kamu bangun gitu loh. Yang kemarin. kalau itu aku sebenarnya lebih suka ke beauty ya, bukan ke fashion. Karena kamu Iya, itu tergantung kelompok dia mau. Berarti palingan ini ya kak, kan karena kakak sukanya beauty dan kontennya, jadi lebih ke kakak yang pemasarannya, dan untuk yang lain-lain itu bagian teman-teman gitu. Teman-temannya jangan lupa pemasarannya udah enggak gratis. cuan lah, gratis mulu. Tapi kan ada pembagiannya biasanya kan. Iyalah. Tapi kamu pengen nggak kayak kamu ciptain, kamu kan jadi bisnis digital kan, yang dimana tuh kamu pasti pengen dong punya bisnis atau apa gitu. Kamu ada pikiran gitu? Kalau sekarang kayaknya belum ada kepikiran gitu. Aku ada mimpi yang emang pengen itu dulu gitu. Baru kalau misalkan udah ngumpulin banyak uangnya, baru pengen banget. Tapi kamu masuk digital bisnis tuh yang apa? Kamu tuh pengen iya kayaknya sendiri atau Waktu awal itu aku emang pengen keinginan sendiri bisnis digital. karena kamu emang Kayak soal suka bisnis ini ya, juga ya, iya. konten banget.
digital. Oh dulu tuh pengen banget karena aku emang punya bisnis sendiri tadinya. Oh Terus alah. aku pengen masuk bisnis digital. Biar ada Biar ilmunya gitu. iya ilmunya. Ternyata bergeser sedikit gitu. Jadi content creator. Masih masuk karena kan Oh iya masih digital ada. juga pemasaran dalam pemasaran Iya. digital kan. Content creator kan juga ada pemasarannya juga. Berarti kalau kakak nih konten kreatornya beauty gitu kan. Nah di beauty itu kan ada bagiannya lagi kan. Ada yang kosmetik sama yang skincare. Kakak lebih sukanya atau lebih condongnya kemana nih? Aku dua-duanya nangkep sih. Lebih Ini lebih ke make up. lebih ke make up berarti ya? Karena kamu juga suka make up mungkin ya. Oh, tutor make up. DFIG, DFIG. Sekarang lagi juga kadang sering di freelance jadi bantuan MUA gitu. Oh, Oh iya. berarti ngerti ya kak? Iya. Aku nggak ngerti. Sumpah aku ya udah seadanya aja. Gitu. Dulu juga aku sempat yang ini. Jangan. Dulu aku digituin. Jangan. Aku kayak, ih kamu muka kamu polos banget. Terus aku jalan-jalan kita berempat ya temenan ya. Kita berempat temenan. Terus kita bisa main ke salah satu mall. Nah kita tuh masuk ke salah satu store dan itu emang ini buat makeup. Terus kamu tahu gini, aku ditarik. Sih, tahu coba kamu pakai semuanya deh bah. Emang dia tuh gemes banget. Kalau orang nggak makeup tuh pengennya makeup, emang udah fashion aja berarti ya. Aku sebenarnya kayak bukannya nggak mau ya, mau. Terus aku juga pernah nyoba dan bukan kendala sih, kayak apa yang aku rasa ketika makeup tuh kayak aku udah kayak ngikutin urutannya gitu kan, misalkan dari awal skincare, terus kayak extension atau nggak foundation dari cream gitu kan, terus nanti ujungnya pakai setting spray. Nah itu tetap aja tuh kayak di sininya belang bentong apa sih bahasanya? Belang Crack, bukan nge-crack, bukan kayak nggak di rata. sini ada, di sini enggak, Iya, kayak nggak gitu. rata, iya. Iya, kalau bahasa bojongnya belang bentong. Kayak gitu kan ya. Nah terus iya kayak gitu. Terus kadang di under eye-nya juga aku kan kayak hitam, nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak buat nggak pede juga kalau make up. Terus kadang juga suka nge-crack. Terus kayak bukan tekstur sih, kayak aku ngelihatnya tuh kayak gimana ya? Kayak aneh gitu di kamar aku. Ngeliatnya kayak aneh gitu, dan aku kira kayak make up tuh nggak kayak gini, karena aku ngeliat di handphone tuh orang-orang make up bagus kan, dan ternyata emang ketika mereka orang yang make up tuh ngezoom mukanya ternyata sama kayak gitu. Iya. Itu kayak gimana sih kak cara ngatasinnya gitu, misalkan kayak yang ini yang nggak rata gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan tadi yang di zoom sama aja, itu semua manusia juga ada tekstur muka ya. Iya. Iya sama semuanya juga kayak gitu. Cuman kalau yang tadi kamu bilang apa tadi? Ya, itu nggak rata. Itu sebenarnya salah di skin prepnya. Ya kurang primer itu kan biar lebih biar lebih Lebih ketutup lagi gitu. lebih nempel make upnya. Nah, terus pas kamu lagi tap itu harus pelan-pelan aja gitu, di tap jangan digeser kayak gitu. Berarti kamu paham ya rias-riasan. Aku paham, aku ngerti. Cuman ketika kayak, jadi misalkan aku biasanya kayak pakai skincare terus pakai day cream doang kan. Aku udah biasa nih kayak gitu. Nah, jadi satu hari tuh aku nyoba make up, terus kayak aku udah bisa kayak aku masuk kuliah jam 1, aku dari prepaid setengah 12. Itu aku coba nih make up gitu kan. Terus kayak cuman yang sederhana gitu lah, pakai day cream doang gitu kan. Terus kayak ngeliatnya kayak gitu, kayak belang bentong, terus kayak ih nggak pede banget. Pernah sekali aku paksa tapi jadi kayak minder sendiri gitu, kayak gini kayak gitu. Terus pernah juga yang nggak dipaksa, akhirnya aku akses kayak gitu aku udah coba untuk. Jadi kamu pengen nggak? Pengen bisa, cuman apa ya, kayak nguras uang. Jadi kamu udah berarti paham ya sama per make upan. Tapi kamu lebih suka make up gitu daripada lebih suka make up gimana sih ngomong? Make up apa skincare? Aku lebih suka ke skincare karena make up gitu. Kayak mungkin belum berhasil gitu ya, belum nemu kayak pasnya kayak gimana. Kalau kamu tuh berarti kamu paham nih make up. Ada nggak pengen kamu pernah jadi kayak kok seru-seru ya gitu? Nah, maksudnya jadi MO-nya. Pengen, cuman
tetap aja aku kayaknya lebih ke jadi content creator-nya aja. Tapi kalau misalkan kayak teman manggil buat wisuda itu mau. Wah, kalau itu sih Kan wisuda itu lumayan kan, nggak terlalu lama juga, terus nggak yang bold banget tuh kalau wisuda kan. Sebenarnya aku pengen tapi masih belum berani gitu. Jadi kalau untuk pegang orang lain tuh belum berani gitu ya. Pegangin kapan dia ntar nih, mau-maunya aja. takutnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi dia. Iya, nggak sesuai selera juga ya, takutnya karena selera. Saya emang dia cuman di make up tuh cuman untuk ya emang keperluannya ke awal kayak untuk konten kayak untuk ya emang udah kerjaan berarti Iya. kalau untuk jadi MUA nya itu dia Nanti. Paling aku jadi freelance MUA-nya aja. Kayak iya, minggu lalu tuh aku disuruh sama salah satu brand itu jadi freelance MUA di UNJ. Tuh. Ya. Iya, kita kayak ngasih tahu step-step skincare, terus step makeup, terus kalau misalkan mereka, kan nanti mereka sendiri tuh yang ngituin. Nah, mereka ngikutin nih arahannya. Kalau misalkan mereka ada yang nggak bisa, baru dibantu-bantu kayak gitu. Terus sekarang kayak skill make upnya guys untuk cewek-cewek nih. Tapi kan kakak suka make up gitu ya. Kakak tuh suka make up dari kapan kak? Dari kecil kah atau dari awal mulai cerita suka ya make up? dari awal mula kamu ini Lulus SMA. Berarti masih nggak baru sih, maksudnya nggak jauh-jauh banget gitu lah kan, karena ada teman aku kayak dia suka make up dari SMP gitu. Nah, berarti kakak udah biasa keluar nih pakai make up. Iya. Pernah nggak sih ada satu momen kakak keluar buru-buru terus nggak make up, terus kakak tuh gimana? Pernah. Tapi tetap pede apa gimana tuh kak? Kalau buat sekarang tuh jadi kayak nggak pede gitu loh. No Karena pede. Udah iya. Karena udah biasa make up gitu ya. Makeup. Kemarin itu aku lagi di acara salah satu brand juga. Itu aku disuruh hapus makeup karena disuruh buat jadi muse personal color analysis. Iya, itu nggak pede banget ngapus makeup, tapi mau nggak mau kan. Iya, terus naik panggung dalam keadaan nggak make upan. Terus gimana kak? Aduh, gitu. Tapi di sana di make upin sama ininya. tapi kan aku juga pernah ngeliat konten kamu tuh kayak pernah kayak sering gitu ya terus lu nggak otomatis kan nggak make up kan nah kan kamu pasti tetap ngonten tuh Iya. nah cara kamu tetap pede gak kayak kamu nggak tetap apa ini nggak make up Tanpa make up. di konten itu tapi kamu upload kan karena Nah, kalau di konten itu malah kayak ya udah nggak apa. Tapi kalau ketemu orang mungkin. Iya, kalau semua orang baru tuh malu gitu. Karena kadang orang suka ngomongnya miring Iya, gitu. soalnya kan kadang kamu juga di apa namanya kontenan tuh yang nggak make up gitu kan. Jadi aku tetap pede. Pede kalau di konten. Kalau yang langsung baru. Karena emang suka ada hate comment. Berarti skill dong kak nih, apa make up yang sekarang yang dipakai gitu. Enggak, bukan Kayak bukan skill ininya, bukan skill dari brandnya, maksudnya kayak yang dipakai ini apa aja gitu, kayak buat yang pemula-pemula misalkan mau make up gitu, yang awalnya apa aja. Kakak ini pakai yang biasa aja kan, maksudnya yang dasar, nggak yang berat-berat tuh. Makanya apa tuh kak, apa aja step-stepnya? Primer dulu, Iya, itu di area hidung, pipi, sama sini itu buat kita tuh nggak gampang keringetan. Terus juga biar make upnya nempel. Terus yang kedua aku pakai correction tape yang warna pink itu buat bekas jerawat. Kayak bekas jerawatnya dipakein sama di bawah mata biar nggak hitam. Nah habis itu baru pakai cushion. Tapi aku pakai cushionnya bukan yang pakai tap-tap gitu, pakai brush. Nah pakai brush kayak kalau beda itu biar lebih tipis jadinya. Nah habis itu baru di tap-tapnya pakai ini apa sih yang buat cushion, beauty blender. Iya itu. Terus di tap aja. Habis itu baru pakai blush on, terus pakai lip, terus pakai alis gitu. Terus pakai maskara. Padahal kakak pakai ini nggak sih lah? Nah terakhir itu baru setting spray. Iya penting banget. Pas abis pakai setting spray baru di set pakai bedak gitu. Oh berarti setting spray dulu baru bedak dulu. Soalnya aku pernah lihat ada yang bedak dulu sama setting spray dulu gitu.
bisa dibilang Itu tadi aku mau ingin correction tab. Itu tuh apa ya maksudnya? Apa ya? Itu buat kayak apa ya? Biar ada itu kan warna pink, Kayak concealer gitu. warna pink gitu loh. Ya kayak mirip gitu, tapi warna pink. Dia tuh biar bisa nyamarin warna sama kulit ya. Kan kayak bekas jerawat kan hitam-hitam tuh, biar ya nyamarin warna kulit aja. Walah, tipsnya tuh guys. cewek-cewek yang belajar make up Iya. Tapi kan ada ini ya, maksudnya kayak cushion juga tuh beda-beda kan. Ada yang cushion, ada yang foundation, terus ada yang BB cream gitu. Itu bedanya apa kak? Nah, kalau cushion itu dia lebih ringan. BB cream juga lebih ringan. Kalau foundation dia lebih berat kayak buat acara-acara formal, kayak kondangan. Oh walah. Tapi kalau untuk fungsi sebenarnya sama aja gitu kan? Sama aja. Cuman kayak lebih ringan teksturnya gitu. kamu lebih suka pakai Aku cushion sih. Iya. Aku sukanya BB cream, tapi belum nemu yang pas. Nemu yang pas kayak untuk itulah biar nggak belang-bentang. aku juga gitu. Aku tadinya pakai cushion terus sempat datang ke acaranya Kawa tapi aku dikasih BB cream aku coba Enak ya? enak terus aku jadi ketagihan kayak gitu jadi aku pakai sekarang lumayan gratis Kan mulu nih. Ini sebenarnya nanti kita tanya isi hati untuk apa? Guys, tuh ya tadi yang mau make up yang masih penasaran nih kayak tutor make up bisa dilihat. Ada kak di video kakak di Instagram. Promosi dulu kali nggak apa-apa kak, promosi dulu Instagramnya. IG aku di namanya Sawasap. Tawa nya 3. Tawa A-nya 3. Oke, ada kok di bawah Editor ada ya, Sawa ya. Cari. terus TikTok Sama. oh sama edit juga Buat kalian yang masih kayak bingung make up boleh tanya dengan. Nah, boleh ya kak jawab ya kak. Jawab kak. nah selain yang tadi itu kan kamu yang Tadi kan ada kamu tuh cuman di satu brand atau ada brand-brand lainnya gitu loh Gue jadi brand ambassador. ada brand itu Ada. Jadi boleh sebut nggak? Jangan. Warna. Jadi selain aku jadi BA di warna hijau, aku juga ikut yang di warna pink. Oh iya. Ya, warna pink cewek-cewek. Terus aku juga ikut di warna pink biru. Enggak. Biru. aku tahu pink doang Aku tau pink. Biru apa? Pink biru. oh ya gitu deh Biru. Terus aku juga ikut di fashion juga. yang batik-batik itu yang kemarin kamu itu beda Beda itu ya. Oh, fashion. Fashion Iya. Oh, Fashion fashion apa? juga. Ini aku tahu deh. Ya. oh I know now yang bahannya adem itu kan Ya kan kakak, ini kan kakak jadi influencer itu kan diundang sama brand-brand gitu kan. Iya. Awalnya tuh kayak kakak ikut komunitas kah atau emang dari kontennya itu gitu diundang atau gimana? Pertama jadi BA ya. Itu aku pertamanya tuh aku memang suka konten, konten. Terus itu aku ada kan biasanya kalau misalkan ada komunitas, iya buka komunitas. Nah itu diumumin di IG, terus aku apply tuh coba. Dan itu emang ada challenge ya, kayak disuruh bikin konten dulu gitu kan. Terus aku bikin kontennya, aku upload. Itu juga pas lagi bukber sama anak kelas aku ngeditnya. Itu bener-bener kayak detik-detik deadline. Kalau misalkan aku nggak upload, mungkin aku nggak bisa sejauh ini. Nggak sejauh ini. Terus habis itu udah keterima, itu baru aku jadi BA-nya. Terus aku ikut-ikut event-eventnya. Jadi kayak misalkan si brand ini dia ada ngadain event iya di luar. Terus disuruh bikin konten. Itu benefitnya, nanti dapat produk gratis. Terus kayak aku ikut-ikut terus, lama-lama dikenal sama dari tim brand itu. Berarti emang ujung-ujungnya relasi. Iya, relasi penting banget.
Oh ya, kamu juga coba-coba daftar ya. Kalau kamu nggak daftar juga Berarti ngaruh juga ya Kak kalau kita ikut komunitas-komunitas beauty. Ngaruh banget karena di situ justru kayak kita kenal orang-orang baru, terus juga saling sharing pengalaman, terus kita juga bisa dikenal sama timnya gitu. Aku berarti berinteraksi sama mereka tuh kayak gimana nih ketika di event? Cara berinteraksi dengan mereka, terus kayak pasti ketemu influencer besar gitu kan. Cara berinteraksinya tuh kayak gimana Kak? Kenalan, terus sharing pengalaman, terus habis itu baru follow-followan. Habis itu baru bikin konten bareng gitu. Iya, tapi dari situ kita dikenal. Jadi kayak misalkan ada teman aku yang butuh apa ya, butuh orang, ya butuh talent, baru ngabarin aku, oh iya nih si Sawa nih bisa nih gitu. Jadi diundang, makanya relasi itu penting banget. Orang dalam. Relasi guys, jangan lupa. Balik lagi ke relasi. materi nomor berapa itu? Tulis banget. Jadi sebenarnya banyakin pengalaman juga, boleh banyakin pengalaman di kampus, tapi banyakin juga di luar. Kayak karena relasi di luar tuh penting banget. Sekarang karena kita nggak selama di kampus. Apalagi nanti kalau misalnya mau ke dunia kerja. Kakak berarti bekerja apa gimana? Nah gitu. Aku pengen pas lulus pengen kerja dulu. Nanti baru kalau misalkan kerjanya udah stabil, aku sambilan bisnis. Tapi konten creator tetap jalan kan? Jadi kamu pengen kerjanya di fashion kamu kayak gini. Ada kan yang konten gitu kan kantor biasanya. Iya, kamu pengen cek dulu. Kalau kantor, iya kalau kantor aku biasa live streaming gitu. Kayak live. Jadi punya ada bagian promosi konten. Terus mungkin kita gabung komunitas ya. Nah kan kalau gabung komunitas itu kan tadi kata kakak ada challenge gitu kan. Nah misalkan nih kita lumayan lah gitu kan punya Instagram, dan kita kan sebagai orang-orang Indonesia gitu kan, kalau banyak postingan di Instagram tuh bala. Jadi kita nggak pernah ngepost apa-apa gitu kan, walaupun kita tuh sering foto, sering main gitu kan, padahal itu ngaruh banget kan. Nah terus kita gabung nih ke komunitas ini, terus ada challenge gitu kan, kita ikutan, kita upload. Menurut kakak itu ngaruh nggak sih Kak? Kurang, karena sebenarnya di luar sana banyak yang emang udah sering bikin konten. Sebenarnya bikin konten tuh penting banget karena kita tuh jadi dikenal, ya kan? Kalau misalnya kita nggak ada postingan, terus baru satu postingan, kayak orang kenal kita sebagai apa gitu. Karena rasanya nggak kamu, kita misalkan kalau misalkan mau banyak postingan nih, IG second aja soalnya malu, walaupun karena fotonya kayak jelek gitu. Padahal nggak apa-apa ya, walaupun dam-dam juga gitu ya. Ya kalau misalnya nggak aktif tau saking tadi aku juga yang first tuh. Kayak berarti aku harus ini, kita harus banyak belajar konten dan di doang. Sebenarnya itu jadi personal branding kita juga sih. Iya, kalau misalkan kalian pun kalau mau masuk kerja itu pasti dilihat sosmednya. Iya betul. Terus sekarang Orang gitu ya. ya orang kenal kita tuh sekarang dari sosmed. Kadang di situ juga ada nyantumin Sosial media. Makanya kadang kalau rapiin IG. apa kosong IG aku. Makanya itu justru rapiin ya. Ya makanya aku kok kayak Kegiatan yang pengen gitu, pengen ada postingan gitu kan. Kadang udah nyiapin nih mau posting ini walaupun main jangan yang selfie. enggak. Alay tak, aku juga tahu. Kayak aku yang yang foto-foto main gitu kan bagus, pengen posting tuh kayak ih malu gitu. Ntar kalau atau enggak kalau misalkan banyak postingan nih tapi IG-nya di private. Ya nggak sih, kamu ngerasa gitu kan? Iya. Berarti ngaruh banget ya Kak. Kita kalau mau, berarti kita kalau mau mulai dari kontennya. Sebenarnya kenalin diri kita dulu, maksudnya ya kita kenal diri kita sendiri itu sukanya di bidang apa. Misalkan emang suka di bidang olahraga, ya bikin kontennya seputar olahraga. Misalkan lebih suka apa ya, kayak daily vlog, iya masak tuh bisa juga. Ya udah kontennya tentang masak gitu, nanti
mungkin dari brand-brand yang F&B baru bisa. Oh, berarti kenalin diri kitanya sukanya apa, maunya apa dulu ya. Nanti bisa bikin konten itu tuh terinspirasi yang kita pengenin gitu ya. Gila. Kamu apa? Itu kan sebenarnya kayak beauty, cuman ya itu aku nggak bisa make upnya. Jadi ganti deh ganti. Itu kan. Iya suka bisa, tapi malu aja. Gak nyangka aku nggak bisa. Undang aku kak kalau ada make up kayak gitu ya. Sumpah aku pengen banget belajar ke make up. Kalian nggak diajak ya guys, orang dalam aja. Ajak ya kak. Yang tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih ya guys. Ada nggak sih kan nih yang mau kakak sampein gitu kan, kayak apa motivasi lah atau kata-kata apa gitu yang mau kakak share ke kita nih gitu. Sebenarnya aku ada yang aku suka dari diri aku, itu kalau misalkan aku ditawarin kerjaan, itu aku nggak pernah nolak karena menurut aku itu salah satu peluang. Jadi misalkan aku berhasil di kerjaan yang ini, nanti dapat lagi tuh kerjaan-kerjaan lagi gitu. Berarti kunci awalnya gitu kayak ada peluang apapun tetap ambil gitu ya guys. Walaupun aku pernah mikir kayak, aku nggak bisa ngambil ini gitu. Tapi kayak ya malas, capek, malu gitu. Terus kayak ambil aja lah, nanti siapa tahu bisa. Terus itu juga bisa jadi peluang dan bener. Kan kayak kita juga awalnya podcast gimana ya gitu kan. Jadi sekarang alhamdulillah udah bisa, lumayan lah, belum tayang nanti ya, tunggu. Tunggu ya. Aku berarti pengalamannya banyak banget ya, mulai dari influencer, terus jadi BA kampus, terus kita jadi mahasiswa gitu kan. Nah dari sejauh ini, sebanyak ini tuh pengalaman kakak yang paling berkesan banget itu apa? Betul. Apa lagi? Pengalaman pengalaman yang berkesan, Iya, terus yang yang kayak kamu jadi salwo yang sekarang terus gitu. kayak bakal ingat terus kayak suatu Iya. saat misalkan kayak aku punya anak kecil, anak nih nanti aku akan ceritain nih. Kalau nggak ada pengalaman ini deh awal yang bikin kamu bangga, kamu Iya, bisa bangga. di titik sekarang gitu. Kayak gitu. Yang aku bangga di titik sekarang itu, aku sebenarnya pengen kerja di salah satu perusahaan besar. Kan, itu perusahaan biru lah pokoknya. Dan aku nggak nyangka aku udah hampir mau masuk. Ya, tapi karena aku masih mau utamain kuliah dulu, mungkin kalau misalnya udah selesai kuliahnya aku mau masuk situ. Dan nggak nyangkanya karena aku udah banyak dikenal sama orang-orang yang ada di perusahaan itu gitu. Iya. Udah mau mencapai. Dan ternyata tuh Aku ya. nah itu salah satu cita-cita aku dan udah hampir tercapai. Kita doain semoga cepat tercapai guys. Berarti karena masih kuliah waktunya aja gitu ya, masih kebagi kuliah. Ini bercita-cita mah nggak apa-apa ya mas ya. Pasti bakal, aku yakin pasti bakal kegapai sih, karena masalahnya tuh di sini hanya waktu aja gitu kan, mungkin belum sekarang tapi nanti pasti bakal dapat. Salah satu poin pentingnya berarti kita harus punya cita-cita. Biar tuh udah punya ini nih, punya apa namanya ya? Kayak untuk mencapainya gitu apa sih namanya? Apa? Goals. Ya, Semangat. Biar goal. Iya. Berarti itu kan salah satu cita-cita yang kakak pengenin gitu kak. Itu di luar kampus. Kalau di kampus apa nih? Kalau di kampus apa ya? Pengalaman ini Pengen jadi ngelola BA yang lain. iya kayak Kita. Kalau pengalaman berharga di kampus, mungkin aku jadi BA kampus. Terus juga pernah juga diundang jadi narasumber di ini apa sih dia? Jurusan apa? Ya jurusan aku anak-anak maba. Terus apa lagi ya? Aku di kampus juga lumayan dikenal sebagai apa ya, kayak yang iya itu yang udah dikenal sebagai content creator. Iya.
Ya udah melekat. Nih, kalau kakak nih pelajaran yang kakak dapetin kalau dari seorang influencer kan kakak pasti sering ketemu mereka gitu ya, apa gitu kak pelajaran-pelajarannya yang bisa diambil misalkan kayak dari cara mereka berbicara kah atau apakah gitu. Kakak kan sering ketemu influencer ya. Nah, pelajaran apa nih yang bisa kakak dapetin ketika kakak bertemu banyak-banyak influencer gitu? Mungkin influencer itu yang lebih wah gitu, mungkin atau bahkan itu tuh kayak Atau enggak Kamu tuh- yang kamu- sama kayak kakak gitu lah perjalanan. enggak, maksudnya kayak kamu tuh ngefans sama dia. Nah, terus kamu sukanya Ya, pelajaran-pelajaran apa gitu, influencer apa aja, misalnya bukan apa aja, iya apa aja, enggak yang memandang dari gedenya kan, pelajaran apa aja sih? Kalau aku senangnya ketemu sama mereka tuh karena ketika kita ketemu itu semangat kita buat ngonten makin ada gitu. Iya, jadi harus bisa kayak dia. Iya, benar kayak gitu. Itu berarti ya pelajarannya kayak kita ya jadi semangat, menambah inspirasi, menambah motivasi kita. Oke. Sebelum terakhir nih, coba kakak pesen-pesen nih buat teman-teman kampus yang mau mulai bikin konten tapi masih betul. malu, masih males, terus masih lah Pede makanya atau jadi gimana? makanya masih sampai tertunda tuh pesan-pesannya gimana tuh Kak? Pesan buat aku, buat kalian yang mau jadi content creator, mungkin bisa dimulai dari yang kecil dulu, kenalin diri sendiri dulu, passionnya apa, terus pakai produk sendiri dulu yang kalian punya, kalian promosiin, terus kalian buat konten atau daily vlog juga bisa. Nah, tapi jangan malu buat upload. Udah pokoknya jangan dipikirin pikiran negatif kayak yang kayak overthinking kayak orang nanti gimana ya mandangnya, itu nggak usah dipikirin karena ya udah fokus ke diri kita sendiri, kembangin diri kita sendiri. Itu harus mulai dari hal Tumbuhin rasa percaya diri dulu yang pertama, terus kenalin diri kamu sukanya apa. Tapi nggak mesti jadi content creator, yang penting dia tetap kenalin mengenali diri sukanya kemana. Juga sering Tapi sebenarnya penting juga buat upload konten karena kalau misalkan melamar kerja gitu kan, dilihat dari konten-konten ya, karena CV sekarang tuh mencantumkan ini tahu apa namanya sosial media gitu, dan emang harus hati-hati banget sama jejak kayak misalkan mereka nggak suka bikin video, ya udah foto aja, foto lagi misalkan lagi olahraga, dipoto terus diupload kayak gitu. Tapi hati-hati juga sama digital karena jejak digital tuh ngaruh banget ya. Aku pernah denger tuh suatu cerita kayak yang dia sekarangnya baik gitu kan, udah berubah, tapi dulunya tuh punya jejak digital yang buruk, itu ngaruh banget. Hati-hati ya guys dari media sosial. Terakhir, promosi izin lagi Kak. Siapa tahu ada yang mau undang-undang gitu kan. Mau undang-undang dasar kan. Yang mau bertanya-tanya. Promosiin nggak apa-apa. Sosmed aku, IG sama TikTok namanya Salwasap. SalwaSab. SalwaAASAB. SAB jangan lupa ya untuk follow. Jangan lupa juga untuk subscribe, untuk follow IG NF, Instagram NF, Instagram dari WHW, dan juga TikTok. semuanya. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Semoga kalian juga sehat selalu, yang bermanfaat, ya. Yang mau tanya-tanya lebih lanjut boleh DM tuh, udah dapat IG-nya ya. Ya dapat IG-nya. Terus buat kalian nih yang mau request siapa gitu kan, dan teman-teman kita nih yang kalian menurut kalian menginspirasi banget, boleh komen-komen gitu kan, kayak nanti nggak ini ya, boleh banget ya guys. Sampai ketemu di episode berikutnya. Aku Fadia, Aku Dila. Aku Salwa. kami pamit undur diri.